Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Saat ini kita berada di lahan ini adalah lahan yang kita tanami dari bibit katak yang bisa dikatakan super mini, kecil sekali, dan kita pun tanamnya dengan metode tanam yang sangat rapat, kawan. Di sini untuk lahan kita itu ada dua metode yang kita gunakan dalam proses penanaman di lahan ini. Ada yang menggunakan mulsa, yang bagian sana bawah juga ada yang mulsa, kemudian yang sini tidak menggunakan mulsa. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian parit ataupun di saluran air, rumput-rumput sangat hijau, kawan, sangat banyak. Dan nanti kita juga perlihatkan bagian bawah yang mana yang sudah kita semprot menggunakan herbisida, kondisi paritnya seperti apa. Yang bagian ini memang sengaja kita tinggalkan, tidak kita semprot menggunakan herbisida. Saat ini kondisi rumput sudah nampak hijau, banyak sekali yang tumbuh. Kemudian yang bagian sini ini juga adalah belum pernah kita siangi. Kemarin proses penyiangannya adalah hanya pada bagian-bagian yang bermulsa, karena yang bagian bermulsa itu kemarin tidak kita lakukan proses penyemprotan herbisida pratumbuh. Di kamera terlihat bahwa tanaman yang ada di lahan ini, yang terutama tanpa mulsa, itu rumputnya masih sangat sedikit, kawan. Gulmanya sedikit sekali. Nah, ini kelihatan rumput 1-2, tidak terlalu banyak. Ini pun kondisinya masih kecil-kecil. Ini juga tidak terlalu banyak, hanya seperti ini. Ini belum pernah kita siangi, kawan, karena kemarin kita sebelum tanam yaitu kita menggunakan yang namanya adalah herbisida pratumbuh, kawan. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya juga aman. Terlihat di kamera yaitu itu sudah batang pertama, batang kedua atau tunas susulannya sudah nampak. Kemudian yang itu juga tunas susulannya sudah panjang. Ini belum, itu belum. Karena dulu kita untuk tanam yang tanpa mulsa ini memang belakangan atau pada saat terakhir ketika yang bagian mulsa sudah tertanami semua. Yuk kita lihat yang pada bagian bermulsa, pertumbuhannya seperti apa. Pada bagian yang bermulsa itu sudah nampak hijau rata, mayoritas bisa dikatakan kalau kita melihat visual seperti ini 95-97% sudah tumbuh tunas susulan kedua. Tumbuh tunas susulan keduanya pun sudah membentuk daun-daun sempurna. Saat ini berarti hampir mendekati proses pertumbuhan tunas susulan yang ketiga. Padahal ini pada hari Jumat yang lalu itu masih kita lakukan proses pemupukan susulan, dan kita juga perlihatkan proses pemupukannya seperti apa. Jarak 1 minggu setelah dipupuk ternyata pertumbuhan porangnya sangat luar biasa, daunnya tebal, kawan. Sedangkan untuk lahan kita ini berada di tanpa naungan atau bisa dikatakan ini adalah lahan bekas sawah. Kemudian untuk MDPL-nya kalau yang ini adalah sekitar 300. Kalau lahan yang satunya itu ada di MDPL 350. Ada selisih 50 di antara antara lahan ini dengan lahan yang sebelah sana. Untuk yang lahan sebelah sana mayoritas kita tanami dari bibit umbi. Kemudian yang sebelah sini kita tanami dari katak-katak mini. Pertumbuhannya luar biasa, kawan. Menyenangkan karena ketika kita amati dari batang-batang yang ukurannya kecil, contoh misalnya ini batangnya awalnya segini, sudah tumbuh batang yang ukurannya barangkali hampir 1 jari kelingking saya. Kemudian ada pula yang menunjukkan pertumbuhan tunas susulannya luar biasa, banyak sekali. Yang ini ada berapa ini?
satu lubang itu ada hampir 5 batang. Kemudian yang lainnya juga hampir serupa. Mayoritas pertumbuhan dari tunas susulannya berkisar minimal 4 kali lipat dari besaran batang pertama. Bisa ada yang mencapai, contoh misalnya 7 kali lipat, 8 kali lipat dari pembesaran batang pertamanya. Nah, ini sungguh menyenangkan kawan, luar biasa. Kalau melihat pertumbuhan semacam ini, kita pun sangat antusias, senang, bahagia. Karena hal itu tentunya akan mempengaruhi dari nanti hasil produksi umbi yang akan kita panen pada akhir musim. Biasanya berkisar di antara bulan Juli ataupun Agustus kita akan melakukan proses pemanenan. Karena untuk lahan yang kita tanam dengan metode rapat semacam ini bukan nanti kita diamkan selama 2 musim di lahan ini, tidak. Kita tetap kita bongkar, kita panen, dan nanti hasil umbi-umbi yang ada di lahan ini, entah itu besarannya 1 on, 2 on, atau barangkali contoh misalnya ada yang bisa mencapai 3 on, tetap kita bongkar, kemudian sebagian kita jual sebagai untuk bibit-bibit umbi, kemudian yang lainnya akan kita tanam di lahan yang lainnya. Itulah metode kami yang kita lakukan, bahwa kita juga ada lahan untuk pembesaran umbi produksi dan juga kita ada lahan untuk pembibitan, sehingga siklusnya dalam 1 tahun itu kita tetap panen terus, panen umbi produksi. Karena untuk lahan ini adalah lahan pembibitan, dalam 1 musim nanti akan menghasilkan umbi, contoh misalnya berat 1 onan rata lah. Barangkali nanti juga ada yang lebih dari 1 on ada. Nah, untuk lahan ini isinya kisaran 400.000 tanaman. Meskipun tidak kita hitung secara satu persatu, tapi melihat dari jumlah bedengan, kemudian dalam 1 bedeng atau dalam 1 gulut ini isinya adalah 8-10 baris, maka estimasi yang ada dalam 1 lahan ini kisaran 400.000 tanaman. Kemudian 400.000 tanaman itu seandainya nanti kita bongkar, kalau dalam 1 hektarnya kita isi contoh misalnya 60.000 tanaman, berarti ini nanti kurang lebih bisa untuk mengisi ya kisaran 6 lah ya, 6 hektar atau barangkali 5 hektar. Karena otomatis tentunya tidak 100% umbi yang ada di dalam tanah itu nanti ikut terbongkar kawan. Pasti untuk kawan-kawan yang pernah panen akan merasakan bahwa lahan yang dulu kita panen itu akan tertinggal umbi-umbi yang tidak sempat kita ambil, atau barangkali ketika panen terlewatkan, tidak terambil, sehingga pada musim kedua dia akan tumbuh dengan sendirinya di lahan tersebut. Oleh karenanya dari 400.000 tanaman ini barangkali ada yang mati, ada yang rusak, itu pasti karena dari total semua tanaman itu tidak 100% itu akan tumbuh dengan sempurna. Ada rasio kegagalan. Kalau rasionya adalah 5-10% itu kita anggap masih hal yang wajar, masih bagus. Tetapi kalau rasio kegagalannya itu bisa mencapai di atas 10% atau bahkan di atas 30%, maka itu dianggap bahwa kita dalam proses penanaman porang kurang berhasil kawan. Nah, kemudian di bagian saluran air ini tadi sudah kita perlihatkan yang atas yang tidak kita semprot menggunakan herbisida Prima, kemudian kita oplos 1 liter Prima, 1 liter Roundup, kita oplos, kemudian kita semprot pada bagian saluran air ini. Terlihat dari sini sampai atas sana, sampai selatan sana itu masih kelihatan bersih. Rumput-rumputnya belum kelihatan tumbuh, walaupun 1-2 ada tetapi tidak banyak. Kalau itu adalah gulma hasil sabutan yang ada di atas gulutan ini, kita letakkan tadi di bagian saluran air. Kemudian yang bawah pun seperti itu. Ini adalah cara kami untuk membersihkan, untuk menghemat biaya. Bagaimana kita membersihkan saluran air itu agar tidak terlihat rimbun. Karena kalau terlihat rimbun, otomatis ketika kita jalan pun akan agak susah. Apalagi kalau gulmanya tumbuh tinggi-tinggi, akan menyerupai tingginya dari tanaman porang yang ada di atas gulutan. Kita semprot menggunakan herbisida. Tadi mereknya kita sebutkan. Barangkali ada kawan yang ingin mencoba, silakan, tapi syaratnya adalah jangan sampai sprayernya itu mengenai daun porang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menambahkan pada bagian ujung dari sprayer itu adalah tudung.
tudung kita beli kalau di toko pertanian sebelah saya itu adalah sekitar Rp27.000. Tudungnya itu selebar dari setengah saluran air ini, sehingga ketika kita spray itu kemungkinan kecil untuk mengenai daun-daun porang itu sangat kecil sekali, sehingga aman kawan. Nah, kemudian kita tunjukkan pula bahwa pertumbuhan dari tanaman porang kami yang notabene dulu ditanam dari katak-katak mini itu seperti ini kawan. Ini adalah batang pertamanya, kemudian ini adalah batang keduanya. Nah, kemudian untuk batang keduanya ini besarannya bisa dikatakan hampir sama ketika kita menggunakan tanam menggunakan umbi-umbi mini ya, umbi isi 50-an. Itu besaran batangnya hampir sebesar ini, hampir sama. Ini juga sama, sudah besar, ini juga sama, besar. Mayoritas sudah nampak besar-besar kawan. Daunnya pun hijau, tebal, kemudian kaku. Nah, ini perbedaan antara porang yang ditanam di lahan terbuka dan yang di lahan naungan itu nanti akan memiliki perbedaan, terutama dari secara fisik. Batangnya akan lebih pendek, lebih kokoh, daunnya akan lebih tebal. Kalau hijaunya akan lebih hijau yang berada di bawah naungan, tetapi kalau yang di bawah naungan itu batangnya akan cenderung lebih tinggi. Kalau lebih tinggi otomatis nanti hasil umbinya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di lahan terbuka seperti ini. Kita nanti bisa membandingkan, Anda juga bisa membandingkan. Contoh misalnya besar batang satu lengan kita, contoh misalnya nanti bisa diukur lingkar batangnya sama, kemudian yang di lahan terbuka bisa jadi nanti hasilnya 2 kali lipat besaran umbinya dibandingkan dengan yang kita tanam di bawah naungan kawan. Apalagi naungannya yang sangat rimbun, otomatis nanti hanya subur di bagian batang dan daunnya, sedangkan umbinya akan sangat kecil. Karena kita sudah membuktikan di tahun kemarin, tahun sebelumnya juga yang kita tanam di lahan naungan itu hasilnya bisa dikatakan separuh hasil dari yang ada di lahan terbuka. Oleh karenanya berulang kali kita sampaikan kalau MDPL-nya kita itu berada di atas 200, alangkah baiknya kita tanamnya di lahan terbuka semacam ini. Kalau MDPL-nya agak rendah, contoh misalnya di 200 atau ke bawah, maka kemarin pernah kita upload pula bagaimana kita mengkondisikan lahan kita agar tanaman porang kita aman pada MDPL bawah, yaitu dengan cara kita semi naungan, kita tanam jagung terlebih dahulu di bagian pinggiran semacam ini. Ketika jagungnya sudah setinggi contoh misalnya 50 cm, baru kita tanam porangnya. Nanti jagungnya panen, porangnya sudah memunculkan tunas-tunas susulan kedua seperti ini. Nah, kalau sudah memunculkan tunas susulan, batangnya kurang lebih satu besar jari kita, itu terkena sengatan sinar matahari juga sudah aman kawan. Walaupun untuk musim ini agak sedikit berbeda dengan musim-musim yang lalu, karena biasanya di bulan Januari itu curah hujan sangat tinggi, tetapi hasil laporan dari beberapa kawan itu 4-5 hari 1 minggu yang lalu tidak terguyur hujan, bahkan ada daun-daun porang itu yang sampai gosong pada bagian ujung-ujungnya kawan. Tapi tak masalah kalau itu adalah dari bibit katak, asalkan dia tidak sampai mati, tidak sampai layu. Nanti ketika terguyur air hujan dia akan seger kembali. Setelah seger kembali dia nanti akan memunculkan tunas susulan dari bawah. Nah, tunas susulan bawah ini nanti yang akan melanjutkan fase hidup dari tanaman porang itu sendiri. Nah, kita tunjukkan lagi, ini juga batangnya sudah mati kawan ya, batangnya sudah mati, meninggalkan tanaman porang yang besarannya kurang lebih ya 1 kelingking saya. Alhamdulillah tanaman porang di lahan kita itu subur, pertumbuhannya menyenangkan, hampir sama seperti pertumbuhan dari tahun yang lalu, musim yang lalu. Besaran batang itu kita jadikan indikator bahwa kita berhasil tanam porang atau tidaknya. Kalau kita menanam porang kemudian besaran batang yang tumbuh di tunas kedua itu besarnya sama dari batang pertama atau barangkali hanya 2 kali lipatnya dari besaran batang pertama, itu menunjukkan bahwa kita nantinya kurang berhasil kawan. Bisa dibuktikan indikator
kita hasil atau tidaknya, indikator bahwa porang kita itu tumbuh subur atau tidaknya, itu dapat dilihat mulai dari sekarang, yaitu dari munculnya tunas susulan, munculnya batang kedua, kira-kira besarannya sebesar apa kawan. Inilah tanaman kami yang sudah kita pupuk susulan seminggu yang lalu. Hari Jumat yang lalu masih kita lakukan proses pemupukan susulan di lahan ini. Kemudian hari Sabtunya sudah pindah ke lahan yang sana, sudah melakukan proses penyiangan gulma. Penyiangan gulma yang sana nanti barangkali selesai, nanti akan pindah lagi ke lahan ini untuk melakukan proses penyiangan gulma. Oleh karenanya memang biaya untuk tanam porang itu sangat luar biasa kawan. Untuk lahan 1 hektar itu kalau kita tanami padi itu barangkali dengan budget 10-15 juta cukup, tapi kalau kita tanam porang di lahan 1 hektar dengan metode semacam ini, paling tidak bisa dikatakan 10 kali lipat dari biaya tanam padi. Bahkan nanti di bulan Juli, Agustus, proses pemanenan nanti akan keluar biaya lagi. Oleh karenanya siapkan amunisi, siapkan semangat kita untuk tetap berada di lahan porang, entah hujan, entah panas, kita tetap tengoklah sesering mungkin lahan porang kita, perkembangannya bagaimana. Kalau ada hal yang kurang, daunnya kurang hijau, bisa diantisipasi. Barangkali ada terserang hama ulat atau hama jamur, bisa segera terantisipasi sehingga penyebaran hama-hama itu dapat tertangani lebih dini. Karena modal yang kita keluarkan sudah banyak, harapannya nanti di akhir musim juga kita mendapatkan hasil setimpal dari modal yang sudah kita keluarkan kawan. Oleh karenanya rawatlah tanaman porang kita baik-baik agar tentunya nanti mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Selamat siang, waktu sudah menunjukkan jam 11 siang, sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.